La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan anugerah serta kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman, nikmat Islam, karunia serta taufik, sehingga kita bisa melakukan salah satu amalan dalam rangka ibtiqa mardatillah, yaitu dengan diadakannya kajian tahsin di Masjid At-Taubah di malam Jumat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul utma di hari kiamat nanti. Untuk malam hari ini, tema kita masih di seputar Rom dan Ishmam, karena pembahasannya ketika kita jabarkan lumayan panjang. Nah, habis ini ntar masuk bagian gharib yang keempat, yaitu imalah, setelah ini selesai. Langsung aja. Kemarin untuk poin Ishmam dan juga Raum ada beberapa hal yang perlu disimpulkan. Yang pertama, untuk poin atau item wakaf pada akhir kalimat, kemarin dibagi dua, ada kalimat yang sahih akhir, ada yang mu'tal akhir. Untuk yang sahih akhir ada 5 cara dalam membaca kalimat tersebut. Yang pertama, hanya sukun, cuma satu. Yang kedua, raum, kemudian ishmam, hadzaf, ibdal. Ini juga sudah kita bahas satu persatu. Kapan dibaca ibdal, kapan dibaca hadzaf, kapan dibaca ishmam, raum, dan juga sukun asli. Untuk yang dibaca ibdal, jika akhirnya berupa hak taknis dari hikmah, hikmata atau hikmati, dibaca hikmah ibdal, artinya mengganti huruf ta dengan ha. Kemudian yang kedua masih dibaca ibdal adalah tanwin fathah. Tanwin fathah diganti dengan alif. Ghafuran rahiman dibaca rahima, satu alif. Yang kedua hadzaf, ada membuang tanwin. Contoh, la Qur'anun karimun dibaca karim. Kemudian yang kedua, hadfus silah fi ha'id dhamir, membuang silah pada hak dhamir. Innahu kana bihi dibaca bih, innahu dibaca innah ketika waqaf, dengan membuang hak silah atau silah pada hak dhamir. Kemudian ishmam, ini sudah kita jelaskan apa itu pengertian ishmam. Kemudian raum ada 3, jika dhammah atau kasrah, kemudian sukun asli, dan perkara yang menghalangi untuk dibaca rom dan ishmam kemarin juga sudah kita jelaskan. Sekarang poin madhab ulama, madzhabul ulama fiha istilah fir rom wal ishmam, pendapat para ulama tentang membaca hak silah fir raum wal ishmam, dalam raum dan ishmam. Artinya ketika diakhiri dengan hak silah. Apa itu hak silah? Hak silah adalah hak dhamir ghaib mudzakkar. Diulang lagi. Hak silah adalah hak dhamir ghaib mudzakkar. Dhamir ghaib mudzakkar mufrad. Mufrad ada mufradnya ya, karena hum nggak berlaku. Yang ada hak silah adalah di mufrad mudzakkar ghaib. Hu atau hi, hanya 2. Hu atau hi.
Bagaimana cara ulama tentang pembacaan raum dengan ismam pada ha? Ada 3 pendapat. Yang pertama, al-man'u mutlaqan, dilarang secara mutlak dibaca raum dan ismam, haram mutlak. Itu pendapat pertama. Artinya ketika ada ha silah, hukumnya adalah hanya sukun. Ini pendapat pertama, nggak boleh dibaca yang lain. Yang kedua, membolehkan dibaca raum dan ismam di semua keadaan. Keadaan apapun boleh dibaca raum dan ismam asal memenuhi syarat di atas ini. Apa syarat di atas? Kapan dibaca sukun, raum, ismam? Ini fi jami ahwaliha, semua keadaan. Keadaan yang penting ha ada dhammah atau kasroh, bisa raum dan bisa ismam. Untuk yang dhammah hanya 1, untuk yang dhammah 2 berarti ya, raum dan ismam. Untuk yang kasroh hanya 1, yaitu raum, dalam semua keadaan. Ini pendapat yang kedua. Kemudian yang terakhir, pendapat yang ketiga, itu Ibnul Jazari, yang diikuti oleh mayoritas santri dan juga para syekh di Indonesia yang terkenal dengan matan Jazari, itu ditafsil. Apa tafsil itu? Diperinci. Yang pertama, fiha raum wa ismam, boleh dibaca raum dan ismam. Ada berapa keadaan? Ada 1, 2, 3 yang boleh dibaca raum dan ismam jika diakhiri ha silah atau ha dhamir mufrad, mudzakkar, ghaib. Ada 3 keadaan. Yang pertama, qablaha sakin, jika huruf sebelum ha berupa huruf sukun. Jika huruf sebelum ha berupa huruf sukun, falyasum. Kemudian yang kedua, jika sebelum huruf ha berupa alif, allamnah, cara membacanya allamnahu, yang raum, atau ismam allamnah. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Ketika waqaf allamnah boleh dibaca 2, raum atau ismam. Wa ma 'allamnah, sukun bisa, atau raum. Wa ma 'allamnah, 2 harokat ya. Wa ma 'allamnahu, Yang ketiga ismam, wa ma 'allamnah, ya 2 harokat ya. Ketika ismam atau rum hanya 2 harokat. Yang ketiga, qablaha maftuh, jika huruf sebelum ha dhamir atau ha silah dibaca fathah, alim tah, ini ha dhamir nih, tahu, alim tahu. Cara membacanya alim tah, sukun boleh, atau alim tahu, yaitu raum, dan juga ismam alim tah. Oke, 3 keadaan ini menurut Imam Jazari boleh dibaca raum, ismam, dan sukun. Sukun tentu asli, semua ulama ittifaq. Kemudian yang kedua, la yujad biha raum au ismam, nggak boleh dibaca rom atau ismam, pilihannya hanya 1, yaitu sukun. Kapan itu? Yang pertama, idza sabaqat biyain au idza subiqat biyain, ketika didahului dengan ya. Ketika didahului dengan ya, maka nggak ada pilihan kecuali sukun. Ntar insya Allah diterjemahkan ya. Nah, lumayan panjang, ambil dari referensi aslinya. Idza subiqat biyain, jika hak domir atau hak silah yang dalalah mufrad mudzakkar ghaib didahului dengan ya, nggak ada pilihan kecuali sukun. Nggak boleh dibaca ardi'i. Mana ardi'i? Contohnya di sini. Ardi'i.
Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Sukun, nggak boleh dibaca ismam atau untuk yang kasroh dua ya, ismam dan juga raum. Raum nggak boleh ya, ismam itu khusus dhammah ya, ini nggak boleh dibaca raum. An ardi'ihi nggak boleh. Kenapa? Karena sebelumnya didahului dengan ya, hanya sukun. An ardi'i, titik. Yang kedua, au qablaha kasrun. Oke. Au qablaha kasrun. Jika sebelum ha mufrad mudzakkar ghaib berupa kasrah. Contoh, ahlihi nggak boleh dibaca ahlihi. Nggak. Ahlih atau qadrihi. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Nggak boleh dibaca wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Nggak. Yang ketiga, qablaha wawun. Jika sebelum hak mufrad mudzakkar ghaib, hak dhamir berupa wawu. Contoh, ra'auhu, aqaluhu, ma'aqaluhu. Nggak boleh dibaca ma'aqaluhu, nggak ya. Yang raum atau ismam ma'aqaluhu, nggak, karena didahului dengan wawu. Dan yang terakhir, qablaha dhammun. Jika sebelum hak mufrad mudzakkar ghaib berupa dhammah. Contoh, qultu jazaa'uh, dibaca jazaa'uhu. Yang raum atau yang ismam misalnya jazaa'uh, nah, nggak bisa. Baik, ada 4 tempat. Jika didahului ya atau sebelumnya berupa kasroh atau sebelumnya berupa wawu, sebelumnya berupa dhammah, menurut Ibnu Jazari nggak boleh dibaca raum atau ismam. Pilihannya hanya satu, yaitu sukun. Oke, kita langsung masuk praktek ke ayat. Insyaallah minggu depan biar diusahakan bisa masuk ke imalah. Nah, ini contoh yang alim tah. Alim tah, hak domir yang sebelumnya berupa harokat fathah. Mana hak domir yang sebelumnya berupa fathah? Qablaha maftuh. Boleh dibaca raum atau ismam. Yang boleh dibaca dua-duanya. Wa idh qala Allah, langsung saya delete ya, prakteknya in kuntu qultuhu faqad alimtah. Langsung di sini ya, dari biru. Oke. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam, sampai sini nggak masuk pembahasan kita. Pembahasan kita di in kuntu qultuhu faqad alimtah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang mana? Font. Oh ini ya. Oh ini. Iya, biar full, biar dinyalakan. Bisa nggak? Ya. Full screen ya. Ini. Ya. Oke.
Tapi ini kalau saya langsung potong in kuntu qultuhu faqad alimtah, ntar artinya ganjal. Ya, jika engkau mengucapkannya pasti engkau tahu mengucapkan apa maksudnya. Jadi ini kisah satu paket ternyata, maka mau nggak mau kita membaca ayat dari awal biar nggak ada salah persepsi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menegur Isa ibnu Maryam, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, ya, apakah engkau mengatakan kepada umatmu bahwa engkau dan ibumu engkau mengumumkan sebagai Tuhan ilahaini min dunillah, selain Allah? Ya, langsung dijawab oleh Nabi Isa. Ya, ini istifhamnya yang disebut dengan istifham, apa istilahnya ya, pertanyaan tapi jawabannya sudah tahu. Ya, karena istifham itu macam-macam, ada istifham ingkari, ada istifham takriri. Ini pertanyaan yang jawabannya pasti sudah diketahui. Ya, nggak mungkin seorang nabi, apakah engkau mengumumkan atau mendakwahkan bahwa engkau dan ibumu dianggap sebagai Tuhan selainku, selain Allah? Ya, langsung dijawab, qala subhanak, maha suci engkau, ma yakunuli an aqula ma laisa li bihaqq, nggak mungkin saya mengatakan sesuatu yang tidak benar. Ya, in kuntu qultuhu faqad alimtah, jika saya mengatakan seperti itu pasti engkau sudah tahu. Artinya apa? Hanya takriri ini ya, istifham takriri, penetapan. Oh ya, bahwa dia nggak mengatakan. Oke, kita bahas aspek di tajwid karena ini masalah akidah. Poinnya faqad alimtah, boleh dibaca alimtahu atau alimtah. Nah, itu poinnya. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Kepanjangan. Oke. Kalau kepanjangan berarti dipotong di kulta linnas, di linnas ya. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas, cukup ya, anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanak. Ini berhenti di sini karena sebagai jawaban ya, atau yang disebut dengan waqaf hasan. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtah, sukun atau raum, faqad alimtahu, alimtahu, rom atau ismam, faqad alimtah, tah ismam atau rom, faqad alimtahu. Berikutnya, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Baik, kita bersama-sama 1, 2, 3.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari wa idz qala sampai linnas. 1 2 3. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas. Berikutnya a anta sampai min dunillah. 1 2 3. A anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Berikutnya kita berhenti di sini sebagai jawaban tegas dari Nabi Isa ya. Qala subhanak. 1 2 3. Qala subhanak. Berikutnya mayakunu sampai bihaq. 1 2 3. Mayakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Bihaqqa ini yang disebut dengan qalqalah kubra. Ntar paling di sifatul huruf di terakhir. Diulang lagi dari ma sampai bihaq. 1 2 3. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Baru ini ada 3 wajah. Yang pertama sukun dulu. 1 2 3. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Yang kedua raum, artinya membaca dhammah di hu sepertiga harokat. 1 2 3. In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Tahu sepertiga harokat di hu ya. Kalau sempurna 1 alif kan alim tahu ta'lam. Kalau yang harokat ya, tapi ini harus panjang ya, nggak bisa dipendekin. Ada 1 alif atau 2 harokat, ini ukuran asalnya 2 harokat. Kenapa? Karena hak dhamir. Alim tahu ta'lamu ma tahu ta'. Nah, itu ukurannya 2 harokat. Nah, ini dibagi 2, 1 harokat alim tahu ta'. Nah, itu 1 harokat. Ini sepertiga harokat. Alim tahu. Alim tahu. Ya, lagi untuk rom kita baca bersama-sama. 1 2 3. In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Alimtahu. Oke, sekarang yang ismam. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Alimtah. Ya, kedengarannya hampir sama enggak? Hampir sama. Ya, perbedaan untuk raum alimtahu. Ya. Ismam alimtah. Alimtah. Itu doang bedanya. Sukun alimtah aman ya, nggak usah apa istilahnya mengukur ukuran bibir sekian, enggak ya. Yang pertama sukun jelas, yang kedua raum alimtah, terus ismam alimtah.
Berikutnya ta'lamu sampai nafsik. 1, 2, 3. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Yang terakhir innaka sampai akhir ayat. 1, 2, 3. Innaka anta 'allamul ghuyub. Oke, boleh dites. Untuk yang ini 3 wajah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala jangan ada pantulan. Wa idz qala Allah. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam. Mau tafkhim. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nas. Oke. Anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Oke. Qala subhanak. Oke. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Oke. In kuntu qultuhu faqad 'alimtah. Oke, yang kedua raum. In kuntu qultuhu faqad 'alimtah. Sebentar. Untuk qaf dan kaf ya mohon dibedakan ya. Bedanya apa? Bedanya kaf itu hamas, qaf anti hamas atau nggak bisa dibaca hamas untuk qaf. Prakteknya in kuntu qultuhu ku amal ku. Oke. In kuntu qultuhu faqad 'alimtah. Oke, sukun. Yang kedua raum. Rom itu yang hu ya. Raum itu membaca harokat sepertiga. Seperti itu. In kuntu qultuhu faqad 'alimtah. Oke. Yang ketiga ismam. In kuntu qultuhu faqad 'alimtah. Oke. Ta'lamu ma fi nafsi wa la satu alif. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Oke. Innaka anta 'allamul ghuyub. Oke. Stop. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nas. Oke. Anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Oke. Qala
Sebentar, kaf sama kof bedanya kaf hamas, kof enggak hamas ya, hanya apa ya, pangkal lidah. Kaf agak menjorok ke atas, kof ke dalam. Kalau kof nah. Oke. Sukun. Yang kedua raum. Apa? Kurang. Sepertiga harokat. Oke. Oke. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Oke. Innaka anta 'allamul ghuyub. Oke. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala. Sebentar. Dzal jangan qalqalah. Wa idh qa itu yang kurang pas. Wa idh qa bukan wa idh. Itu yang disebut dengan apa istilahnya ya, tawalud. Apa itu tawalud? Tawalud melebihi dari batas makhraj yang ditentukan. Kayak nasta'in, kebiasaan orang Mesir itu biasanya menambahkan biar jelas menurut mereka. Jadi membacanya gimana? Sebagian orang Mesir membacanya nasta'in. Itu lahan ya, itu yang kurang atau enggak diperbolehkan dalam ilmu tajwid. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ Tafkhim وَإِذْ قَالَ اللَّهُ masih jangan dipantulkan untuk dzal. Wa'idh qa. Nah, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ sebentar. Apa namanya, hukum-hukum tajwid ya, ikhfa itu diperhatikan, ditahan, jangan buru-buru. A'anta qulta lin sama aan ukurannya sama, dua ketukan. A'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Oke. Qala subhanak. Oke. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Nah, agak ditahan untuk qalqalah kubra berapa? Satu ketukan. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Nah, pas. Sama dengan tabat, surat tabat sama. Tabbat yada abi lahabin wa tab
watabba, bukan watabba, itu kurang. Karena ini qalqalahnya kubra, bertasydid. Oke, silakan dilanjut. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Oke, untuk sukun. Sekarang raum. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kurang, sepertiga harokat. Alimtahu. Nah, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Hampir kayak Ismam. Alimtahu. Nah, in kuntu qultuhu faqad alimtah. ini yang apa? Ismam? Raum. Raum kurang. Alimtahu. Nah, pas yang terakhir. Alimtahu. In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Nah, sekarang Ismam. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Alimtah. Nah, oke. Lanjut. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Oke. Innaka anta 'allamul ghuyub. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan memantul mizal. Wa id qa, bukan wa id qa, itu memantul. Wa id Allah ya Isa ibn Maryam. Mau tafkhim. Maryama, bukan Maryama tapi Maryam. Oke. Wa Allah ya Isa ibn Maryam anta qultalin nas. Oke. Anta qultalin nas ittahiduni wa ummi Dengar wa gunnah. Sebentar, untuk a'anta ini ikhfa ya, bukan idhar yang dipanjangkan, bukan a'anta kul, itu bukan ikhfa ya, tapi idhar mamdud, beda. A'an yang pas remang-remang. A'anta qultalin. Masih remang-remang, agak terbuka mulutnya. Nah, agak kurang. Agak terbuka sedikit. A'antaqul nasi tahiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Min kurang lama ya, dengungnya. Pas yang terakhir ini pas. Anta qultalin nasi tahiduni wa ummiya ilahai. Anta qultalin nasi
tattakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Oke. Qala subhanak. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Nah, kurang apa? Kol-kolannya kurang mantap. Ma laysa li bihaqq. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Oke. In kuntu dengung. In kun ikhfa. In kuntu qultu faqad alimta. Oke, sukun. Yang kedua raum. In kuntu qultu faqad alimta. Kurang dikit. Alim tahu. In kuntu qultu faqad alimta. Oke. Ismam. In kuntu qultu faqad alimta. Terlalu apa ya? Agak ini dikit ya. Alimta. In kuntu qultu faqad alimta. Oke. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Oke. Innaka anta Allamul panjang allamul. Innaka anta Allamul la satu alif. Innaka anta allamul ghuyub. Oke, silahkan Abu. Pak Abu. Kang Abu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا Panjangan ini hanya dua harokat. Wa idh qala Allah ya Isa sabna Maryam anta qulta linnas. Lillah apa linnas? Mungkin karena takut akhirnya dibaca remang-remang. Oke, yang pendek dibaca pendek, yang panjang dibaca panjang. Jangan karena mikir, aduh habis baca ini lafalnya apa ya, a i u, akhirnya sambil mikir itu kebaca terus. Maryam nah, kepanjangan akhirnya. Oke, pendek, ini pendek. Wa idh qala Allah ya Isa abna. Nah, bukan ab. Ini sab. Apa tanda sod itu? Sod itu hamzah wasol, nggak kebaca, bukan fathah ini, bukan Isa ab, enggak. Isa ya Isa sab na Maryam. Wa idh qala Allah ya Isa ibna Maryam anta qulta
bukan kulna. Qulta linnas. Linnas. Dengunya ditahan lagi. Linnas. Langsung a'anta. A'anta qulta. Ta pendek. Linnas. A'anta qulta linnas. Ta pendek. A'anta qulta lin, bukan qulta lin, enggak. A'anta qulta lin nasib takhiduni. A'anta qulta lin nasib ta'iduni ini jangan ragu-ragu. Lu ini hanya 2 harokat atau 1 alif, jangan ditambahin. Linnasit takhiduni wa ummiya ilahaini min, silakan. A'anta qulta linnasit takhiduni wa takhiduni. Lu panjang 1 alif, ni sama panjang 1 alif. A'anta qulta linnasit takhiduni wa ummi wa ummiya ilahaini min dunillah. Dunillah. Wa ummi ilah. Ummiya, ya-nya kemana? Wa ummiya. Wa ummiya ilahaini min. Wa ummiya ya. Terus? Wa ummiya ilahaini min dunillah. Oke, ila ini hanya 1 alif atau 2 harokat. Jangan ummiya ilahai, ya itu kepanjangan. Wa ummi Mia. Wa ummiya ilahaini min dunillah. Oke. Qala subhanak. Oke. Kepanjangan hanya 2 harokat. Ma yakununi ahli baru jaiz munfasil. Ini bisa sampai 5 harokat. Ma yakunuli ya, yakunya panjang. Yaku panjang. Ma yakunuli an aqula ma aisa. Ma laisa li. Ma yakunuli an aqula ma laisa li bihaq. Kurang bihaq. Oke. In kuntu qultuhu wa faqad bukan waqad. Nah, khusus Pak Abu 1 aja di wajah ini, sukun aja. Ta'lamu ma fi tafsi wa sebentar. Ma di sini hanya 2 harokat atau 1 alif, jangan lebih. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik.
ta'lamu ma fi nafsi wala Si panjang satu alif. ta'lamu ma fi tafsi wala Kepanjangan. Si dua harokat. ta'lamu ma fi tafsi Fi nafsi bukan tafsi. ta'lamu ma fi tafsi Bukan tafsi. wala Nafsi bukan tafsi ya. Nun. ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi Kepanjangan. Ma fi nafsik. Matanya kurang cepat. Nah. ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Oke. Innaka antal Allamul. innaka antal Bukan alma. Allamul ghuyub. Allamul. innaka anta allamul innaka anta allamul nafs. Yang dibaca yang mana ini? Kurang gede. Mau digedein? Innaka anta allamul nafs. Yang dibaca yang mana? Allamul ghuyub. Innaka anta allamul ghuyub. Oke. Parah. Dapat 2 pahala. Enggak, istiqomah insyaallah lancar. Istiqomah insyaallah lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Mau tafkhim, mau. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a'anta qulta lin-nas. Oke. A'anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Oke. Qala subhanak. Oke. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Oke. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Oke. Yang kedua raum. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Oke. Ismam. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Oke. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Oke. Innaka anta 'allamul ghuyub. Oke. Cukup.
Ini yang dibolehkan raum dan ismam. Yang enggak boleh tadi ada 4. Jika didahului ya an ardi'i, kemudian sebelumnya berupa kasrah, sebelum hak silah atau hak dhamir berupa kasrah, berupa wawu atau dhammah, semuanya enggak ada raum atau ismam, hanya dibaca sukun. Ini prakteknya. Ya doma. Ya. Ya doma. Ya dhammah, ya dhammah wawu kasrah, ya dhammah wawu kasrah. Jika sebelumnya berupa ya atau dhammah atau wawu atau kasrah, hanya dibaca sukun, nggak boleh dibaca raum atau ismam. Baik, ini contohnya. Haqqa qadrihi, ini dibaca sukun ya sebelumnya. Kok sukun? Kasrah. Ini ada kasrah. Au qablaha kasrun, sebelum hak dhamir berupa kasrah. Kasrah, wawu, dhammah, ya. Ntar insya Allah kalau kelar boleh dibagi ini. Tapi bahasa Arab bisa difahami ya. Ya. Ini sebelumnya berupa wawu, atau ntar kalau udah saya terjemahkan, ada terjemah yang apa istilahnya via voice enggak ya, langsung nulis sendiri. Mengetik lumayan panjang, iya. Insyaallah ntar kalau udah kelar diterjemahkan ke Indonesia. Ini masih dari buku asli ya, biar apa ya, terbiasa dengan bahasa Arab, tulisannya jelas. Nah, ini walaupun hanya satu apa ya slide, tapi penjelasannya bisa sampai 3-4 mingguan bahkan lebih. Satu slide. Sukun praktek, raum praktek, ismam praktek, hadzaf aja dibagi 2. Ini bisa satu pertemuan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, bisa 2 bulan ini. Hanya satu slide 2 bulan. Didahului ya, kasroh, wawu, dhammah. Qadri, nggak boleh dibaca qadri, qadri, atau rom ya. Ini hanya rom karena kasroh. Qadrihi enggak. Atau sebelumnya wawu, angqaluhu, nggak bisa dibaca rom atau ismam, angqaluh atau angqaluh, enggak. Kenapa? Sebelumnya wawu. Yang tadi kan sebelumnya alif dan sukun, ini boleh dibaca rom dan ismam. Baik, itu contohnya di haqqa qadri. Wa ma qadarullaha haqqa qadri, nggak boleh haqqa qadrihi, haqqa qadrihi, kepanjangan, haqqa qadrihi, nggak bisa, hanya sukun doang. Atau qalu jazaa'uhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaa'uh, sebelumnya dhammah. Nggak boleh jazaa'uhu, enggak, yang raum ya, atau yang ismam jazaa'uh, enggak. Karena sebelumnya berupa dhammah, hukumnya tetap sukun. Yang sukun hanya 4, yaitu didahului ya, kasroh, wawu atau dhammah. Oke, itu inget-ingetannya. Kalau lebih aman, nggak pengen repot-repot, udah sukun semua, aman. Daripada aduh ini boleh rom atau ismam, nggak, sukun semua, aman. Oke, ntar habis ini insya Allah di minggu berikutnya kita bahas tentang imalah. Imalah kalau hanya pembahasan di Imam Hafaz, hanya majriha wa mursaha, selesai.
Ya, ntar kita jabarkan. Salah satu yang membaca imalah itu adalah Imam Warash. Ya, contoh, wa ala absarihim dibaca absarihim ghishawah. Nah, kemudian kaidahnya biar tahu perbandingan dengan imam-imam yang lain. Karena kalau hanya terbatas hafaz, hafaz saya majriha wa mursaha, selesai, cuma satu lafal doang dalam satu Al-Qur'an. Tapi lontar imam yang lain kayak wadduha dibaca wadduhi. Nah, ada imalah ya, artinya sama, hanya cara membaca yang beda ya. Imalahnya sugro atau kubro. Ntar yang sugro disebut dengan taklil, yang kubro imalah. Jadi kalau istilah imalah itu pasti kubro. Sugro biasanya di kitab-kitab tuh ditulis dengan quri'a bitaklil. Bingung apa itu taklil? Taklil adalah imalah sugro. Itu insyaallah di minggu berikutnya ya. Itu aja, mungkin ada tambahan. Hanya terbatas di hafaz atau perlu apa istilahnya komparatif ya, studi dengan imam-imam qiraat lain untuk pengembangan qiraat imam-imam lain ya. Yang penting yang berkaitan dengan imalah. Kalau hafaz satu majriha wa mursaha, selesai. Nah, ntar apa istilah dengan farsyul kalimah, usulul kalimah? Farsyul kalimah itu kalimatnya sama, yang hafaz dibaca imalah, tapi kenapa dengan lafal yang sama nggak dibaca imalah? Contoh, qala rukabu fiha bismillahi majriha, asalnya kan majroha mursaha, sama nggak secara wazan? Secara wazan sama, tapi kenapa yang hanya dibaca imalah kok majriha? Itu yang disebut dengan farsyul kalimah. Itu insyaallah di minggu berikutnya. Jadi yang nggak bisa dikiaskan dengan lafal lain itu adalah murni wahyu, top ya. Nah, yang bisa dikiaskan dengan lafal yang lain itu yang disebut dengan usulul kalimah. Ntar insyaallah di minggu berikutnya. Cukup ya. Baik, supaya ada apa istilahnya pengembangan, karena kalau terbatas di hafaz ya hanya penjelasan nggak sampai 1 menit selesai ya. Ntar ada beberapa kaidah ya, kapan boleh dibaca imalah, kapan yang dilarang sama sekali imalah ya, ini saya udah bikin slide, masih bahasa Arab juga. Judul depannya aja yang bahasa Indonesia, ininya Arab, ntar diterjemahkan insyaallah. Baik, adanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.